Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mata kuliah pengantar studi Islam di pekan keempat dengan pembahasan Al-Quran bagian kedua. Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai ayat yang pertama kali turun. Pendapat pertama, ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Pendapat ini adalah pendapat yang sahih mengenai ayat yang pertama kali diturunkan. Pendapat kedua mengenai ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 3. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah. Pendapat keempat mengenai yang turun pertama kali adalah Bismillahirrohmanirrohim, karena basmalah ikut mendahului setiap surat. Kompromi dari beberapa pendapat ini adalah bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, dan ayat yang mengenai perintah tabligh untuk menyampaikan yang pertama kali turun adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 3. Sedangkan surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah. Kemudian mengenai yang terakhir diturunkan. Yang pertama dikatakan bahwa ayat yang terakhir adalah ayat mengenai riba. Ini berdasarkan pada hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas yang mengatakan ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat tentang riba. Maksudnya ialah surat Al-Baqarah ayat 278. Pendapat yang kedua, ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Pendapat yang ketiga dikatakan bahwa yang terakhir kali turun adalah ayat tentang hutang, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Pendapat yang keempat mengenai yang terakhir kali diturunkan adalah ayat tentang masalah kalalah, yaitu surat An-Nisa ayat 176. Pendapat kelima mengenai yang terakhir turun adalah ayat 128 pada surat At-Taubah. Mungkin yang dimaksudkan adalah ayat terakhir yang diturunkan dari surat At-Taubah. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa hadis ini memberitahukan bahwa surat ini adalah surat yang diturunkan terakhir kali, sebab ayat ini mengisyaratkan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dipahami oleh sebagian sahabat, atau mungkin juga surat ini adalah surat yang terakhir kali diturunkan. Pendapat yang keenam mengatakan bahwa yang terakhir kali turun adalah surat Al-Maidah. Ini berdasarkan pada riwayat Tirmizi dan Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi menurut Syekh Mana Qotton, surat itu adalah surat yang terakhir kali turun dalam masalah halal dan haram, sehingga tidak satupun hukum yang dihapus di dalamnya. Pendapat ketujuh mengenai ayat yang terakhir kali turun adalah surat Ali Imran ayat 195. Pendapat kedelapan dari ayat yang terakhir kali turun adalah surat An-Nisa ayat 93. Pendapat yang kesembilan menyebutkan bahwa surat yang terakhir kali turun adalah surat An-Nasr. Dan pendapat yang ke-10 menyatakan bahwa ayat yang terakhir kali turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Keterangan mengenai masalah ayat yang terakhir kali turun adalah bahwa semua pendapat tidak ada satupun yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi sahabat yang menyampaikan ayat itu adalah hasil dari ijtihadnya atau dugaan kuatnya, atau bisa juga yang dia sampaikan adalah ayat terakhir yang pernah ia dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau atau ketika beliau sakit.
Karena itu sikap yang tepat adalah tidak menegaskan salah satu, tapi cukup kita sandarkan kepada ulama yang menyampaikan. Misalnya ayat yang terakhir turun berdasarkan keterangan Ibnu Abbas dan seterusnya. Manfaat pembahasan mengenai ayat yang pertama kali turun dan ayat yang terakhir kali turun adalah yang pertama, menjelaskan perhatian yang diperoleh Al-Quran untuk menjaganya dan menentukan ayat-ayatnya. Para sahabat telah menghayati Al-Quran ayat demi ayat, sehingga mereka mengerti kapan dan di mana ayat itu diturunkan. Mereka telah menerima dari Rasulullah SAW mengenai ayat Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan sepenuh hati. Al-Quran adalah dasar agama, penggerak iman, dan sumber kemuliaan serta kehormatan mereka. Dampak positifnya adalah bahwa Al-Quran akan selamat dari perubahan dan kerancuan. Yang kedua, mengetahui rahasia syariat Islam relevan dengan sejarah perjalanan sumber yang pokok, yaitu Al-Quran. Dengan petunjuk Allah, ayat-ayat Al-Quran dapat mengatasi persoalan jiwa manusia, membawanya lebih mulia dengan metode yang bijaksana, lalu menempatkan mereka di tingkat kesempurnaan. Ayat-ayat Al-Quran juga dapat mengantarkan manusia pada jalan hidup yang lurus dan benar. Demikian juga dalam masalah kehidupan masyarakat. Yang ketiga, dapat memilah mana yang nasikh dan yang mansukh. Kadang terdapat 2 ayat atau lebih dalam satu masalah, tapi ketentuan hukum dalam satu ayat berbeda dengan ayat yang lainnya. Apabila sudah diketahui mana ayat yang pertama kali turun dan mana ayat yang terakhir turun, maka ketentuan hukum dalam ayat yang diturunkan terakhir menasakh ketentuan ayat yang diturunkan sebelumnya. Kemudian mengenai syubhat para pengumbar hawa nafsu akan disampaikan satu syubhat. Para pengumbar hawa nafsu mengatakan dalam Al-Quran terdapat sesuatu yang bukan Al-Quran. Mereka berdalil dengan riwayat yang menyatakan bahwa Ibnu Mas'ud mengingkari surat An-Nas dan surat Al-Falaq termasuk bagian dari Al-Quran. Jawaban dari syubhat ini adalah riwayat yang diterima dari Ibnu Mas'ud tidak benar karena bertentangan dengan kesepakatan umat. Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Muhadzab bahwa kaum muslimin sepakat bahwa kedua surat itu dan surat Al-Fatihah termasuk Al-Quran, dan siapa saja yang mengingkarinya sedikit pun ia adalah kafir. Sedangkan riwayat yang diterima dari Ibnu Mas'ud adalah batil, tidak sahih. Ibnu Hazm berpendapat riwayat tersebut merupakan dusta atas nama Ibnu Mas'ud. Kemudian mengenai tafsir dan perkembangannya. Menurut Zarkasi, tafsir secara istilah adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Muhammad, menerangkan makna-maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya. Keutamaan tafsir. Tafsir merupakan ilmu syariat yang paling agung dan tinggi kedudukannya. Ia merupakan ilmu yang paling mulia, objek pembahasan dan tujuannya serta dibutuhkan oleh umat. Tafsir pada masa Nabi SAW dan sahabat. Para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran pada masa ini berpegang pada Al-Quran, sebab apa yang dikemukakan secara global di satu tempat dijelaskan secara terperinci di tempat yang lain. Terkadang sebuah ayat datang dalam bentuk mutlak atau umum, namun kemudian disusul oleh ayat yang lain yang membatasi atau mengkhususkan. Ini yang dimaksudkan dengan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, pada masa ini Nabi SAW yang bertugas sebagai penjelas Al-Quran. Ketika para sahabat mendapatkan kesulitan dalam memahami suatu ayat, mereka merujuk kepada Nabi SAW. Yang ketiga, melalui pemahaman dan ijtihad. Para sahabat apabila tidak mendapatkan tafsir dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, mereka melakukan ijtihad.
Ini mengingat mereka adalah orang-orang Arab asli yang sangat menguasai bahasa Arab, memahaminya dengan baik dan mengetahui aspek-aspek balaghah yang ada di dalamnya. Kemudian penafsiran pada masa tabi'in. Pada masa ini berpegang pada Al-Quran, keterangan sahabat yang bersumber dari Nabi, kemudian penafsiran sahabat yang berupa penafsiran mereka sendiri, kemudian keterangan tabi'in dari ahli kitab yang bersumber dari isi kitab mereka, serta ijtihad dari pertimbangan nalar mereka. Selanjutnya mengenai tafsir tematik atau maudhu'i. Pada masa tadwin, tafsir yang mengkaji masalah-masalah khusus secara tematik berjalan juga. Seperti Ibnul Qayyim yang menulis kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Yang kedua, tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur adalah tafsir yang berdasarkan pada Al-Quran atau riwayat yang sahih. Tafsir bil ma'sur menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, Al-Quran dengan perkataan para sahabat, dan penafsiran Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Status tafsir bil ma'sur adalah tafsir yang harus diikuti dan dipedomani karena ia adalah jalan pengetahuan yang benar dan merupakan jalan yang paling aman untuk menjaga diri dari ketergelinciran dan kesesatan dalam memahami kitabullah. Tafsir bil ra'yi adalah tafsir yang di dalam menjelaskan maknanya atau maksudnya, mufasir hanya berpegang pada pemahamannya sendiri. Pengambilan kesimpulan atau istinbat didasarkan pada logikanya semata. Penafsiran dengan tafsir bil ra'yi dalam memahami Al-Quran tidak sesuai dengan ruh syariat yang didasarkan pada nas-nasnya. Rasio semata yang tidak disertai dengan bukti-bukti akan berakibat pada penyimpangan dalam memahami kitabullah. Tafsir isyari adalah tafsir yang setiap ayat mempunyai makna zahir dan batin. Menurut kaum sufi, riyadhah rohani atau spiritual yang dilakukan seorang sufi untuk dirinya akan mengantarkan kepada suatu tingkatan di mana ia dapat menyingkap isyarat-isyarat suci yang terdapat di balik ungkapan-ungkapan Al-Quran. Tafsir isyari ini jika memasuki isyarat-isyarat yang samar akan menjadi suatu kesesatan. Tobaqat atau lapisan tingkatan para mufasir dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, mufasir dari kalangan sahabat. Di antara mereka yang paling terkenal adalah 4 khalifah, yaitu Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Zubair, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Jabir, dan Abdullah bin Amr bin As. Di antara 4 khalifah yang banyak diriwayatkan tafsirnya adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, mufasir dari kalangan tabi'in. Ibnu Taimiyah menjelaskan orang yang paling mengetahui tentang tafsir adalah penduduk Mekah, yaitu murid-murid Ibnu Abbas seperti Mujahid, Atha bin Abi Robah, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Tawus, dan lain-lain. Generasi berikutnya yang menghimpun pendapat para sahabat dan tabi'in, seperti Ali bin Abi Thalhah, Ibnu Jarir at-Tabari, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan lain-lain. Tafsir-tafsir mereka memuat riwayat-riwayat yang disandarkan pada para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Semuanya sama kecuali yang disusun oleh Ibnu Jarir at-Tabari, di mana ia mengemukakan berbagai pendapat dan mentarjihkan salah satu atas yang lain, serta menerangkan i'rab dan istinbat hukum. Karena itu tafsir ini lebih unggul dari lainnya. Yang kelima, kelompok mufasir yang memberi perhatian terhadap penafsiran Al-Quran dengan keterangan-keterangan berguna yang dinukil dari para pendahulu. Yang keenam, golongan mutaakhirin. Mereka meringkas sanad-sanad riwayat dan mengutip pendapat secara khusus.
Karenanya masuklah ke dalam tafsir sesuatu yang asing dan riwayat yang sahih bercampur baur dengan yang tidak sahih. Yang ketujuh, setiap mufasir memasukkan begitu saja ke dalam tafsir pendapat yang diterima dan apa saja yang terlintas dalam pikiran yang dipercayainya. Kemudian generasi sesudahnya mengutip apa adanya semua yang tercantum di sana dengan asumsi semua yang dikutip itu asli, tanpa meneliti lagi tulisan yang datang dari ulama salafus sholih yang menjadi panutan. Tobaqot yang ke-8. Banyak mufasir yang memiliki keahlian dalam berbagai disiplin ilmu mulai menulis tafsir. Mereka memenuhi kitabnya dengan cabang ilmu tertentu dan hanya membatasi pada bidang yang dikuasainya, seakan-akan Al-Quran hanya diturunkan untuk ilmu tersebut, bukan untuk yang lain, padahal Al-Quran memuat penjelasan mengenai segala sesuatu. Misalnya, kita lihat ahli nahwu. Ia tidak mempunyai perhatian lain kecuali hanya membeberkan panjang lebar persoalan i'rab dan sisi-sisi yang dimungkinkannya, sekalipun telah menyimpang terlalu jauh. Tobaqot yang ke-9, masa kebangkitan modern. Pada masa ini, para mufasir menempuh langkah dan pola baru dengan memperhatikan keindahan uslub, kehalusan ungkapan, dan menitik beratkan pada aspek-aspek sosial, pemikiran kontemporer, dan aliran-aliran modern, sehingga lahir tafsir sastra sosial. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.